underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan penyitaan aset terkait kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, itu BLBI itu kan banyak yang ceritanya itu kalau bahasa Jawanya yang agak kasar itu kan ngemplang. Dulu janji mau dibayar karena itu kan pinjaman dari Bank Indonesia untuk membantu agar supaya bank-bank yang jatuh kemarin dulu itu tahun 98 97 itu supaya bisa diselamatkan, supaya ekonomi Indonesia itu tidak ambruk. Nah, sekarang ternyata ini menurut catatan-catatan dari Bank Indonesia atau pemerintah Indonesia itu ada yang belum dibayar. Kemarin salah satu yang sempat heboh itu yang sempat masuk koran di pemanggilan bahwa harus membayar tagihan utang BLBI sebesar 2 triliun lebih Itu kan yang namanya Tommy Itu dulu terkenal sebagai pengusaha yang besar dan kalau nggak salah dan betul beliau adalah putra dari Presiden Soeharto. Lah ini ada tagihan yang belum dibayar menurut catatan dari pemerintah dan dipanggil nggak datang. Ternyata sekarang dipanggil pakai koran Jadi seluruh orang Indonesia menjadi jelas, menjadi tahu Lah kemarin juga sempat Menteri Polkam kita Mahfud itu memberi keterangan pers juga bahwa tim yang namanya gugus tugas untuk menarik kembali piutang-piutang BLBI yang kepada yang masih utang itu adalah akan dikejar terus sampai bisa. Dan kemarin dengar kabar kalau juga sudah ada penyitaan aset berupa tanah. Kalau nggak salah di Tangerang atau Bekasi, Banten itu itu luasnya 50 juta meter persegi. Nah, luar biasa kan? Kalau ini bisa bertindak dan kemudian tanah itu dijual pasti Kalau nggak dijual buat apa negara punya tanah kalau lagi kesusahan likuiditas kan? Lah ini kan luar biasa. Nah kemarin Pak Mahfud itu memberi keterangan bahwa dulu atau sekarang apakah masih mau dijalankan atau tidak bahwa disinggung-singgung yang namanya giseling itu undang-undang giseling yaitu yang dulu berlaku pada saat zaman Belanda setelah kemerdekaan tahun 60-an itu rasanya pemerintah Indonesia menganggap bahwa ini karena tinggalan pemerintah Belanda lah ini mungkin tidak manusiawi jadi sepertinya kok tidak dijalankan tidak dijalankan di sini kita masih belum jelas apakah dicabut apa dibengkukkan. Lah sebetulnya inti daripada carut marut piutang-piutang yang tidak bisa ditagih ini sebetulnya kuncinya di undang-undang atau peraturan giseling tadi itu. Nah itu ceritanya kan begini itu. Kalau undang-undang ini berlaku maka orang yang punya piutang terhadap siapapun baik swasta maupun pemerintah itu boleh orang yang utang itu dipenjara, ditahan badannya, tidak boleh ada kebebasan kemana-mana, mungkin semacam tahanan rumah itu hanya di dalam satu rumah atau bagaimana lah rumah tahanan atau apa, tidak boleh kemana-mana, hanya boleh makan, minum, atau mungkin juga buang air pasti dan itu ditanggung biayanya oleh yang punya piutang. Jadi kalau dia utang sama negara maka biaya makan minumnya dia di dalam tahanan atau penjara sementara tadi itu dibayari oleh pemerintah. Nah, alangkah adilnya kalau giseling ini juga berlaku untuk swasta. Toh negara tidak dirugikan. Yang memberi makan pesakitan tadi itu kan juga yang punya piutang. Lah kalau ini terjadi, maka situasi utang piutang yang biasa terjadi di dalam bisnis atau dalam bantuan macam-macam yang namanya pinjaman itu pasti diselesaikan dengan baik. Ya tidak akan menjadi seperti ini bertele-tele, lari, sempat minta tolong Interpol barang itu udah nggak perlu.
Ya. Ya, jadi kita berharap betul-betul momen sekarang ini bisa memberlakukan kembali yang namanya giseling tadi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om